Edson Arantes do Nascimento atau yang lebih dikenal dengan sapaan Pelé merupakan seorang legenda sepak bola berkebangsaan Brazil. Dia juga dikenal dengan julukan O Rei yang berarti Sang Raja. Julukan ini diberikan sebagai pengakuan atas kehebatan di lapangan hijau yang tiada tanding. Kemampuannya dalam mencetak gol, menggiring bola dan mengatur permainan membuatnya menjadi pemain yang paling berpengaruh dalam sejarah sepak bola dunia. Bahkan hingga kini Pelé masih dianggap sebagai simbol kesempurnaan dalam olahraga ini. Salah satu rekornya belum dipecahkan hingga saat ini, yaitu menjadi pemain termuda yang mencetak gol pada Piala Dunia saat ia masih berumur 17 tahun. Dalam video kali ini kita akan melihat kisah perjalanan karir sepak bola Pelé yang menarik untuk kita kenang. Pelé lahir pada 23 Oktober 1940 di Três Corações, Minas Gerais, Brasil dari sebuah keluarga miskin. Keluarga Pelé kemudian pindah ke kota terdekat bernama Bauru untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pelé dibesarkan dalam kemiskinan. Bakat bolanya memang sudah terlihat sejak ia masih kecil. Pelé cilik sangat mencintai permainan sepak bola. Sayangnya kemiskinan yang mendera keluarganya membuat ia kesulitan untuk memiliki bola atau sepatu. Kaos kaki tua yang diisi dengan koran adalah bola pertama yang ditendang oleh kaki ajaibnya. Tetapi itu sudah cukup baginya untuk jatuh cinta pada permainan tersebut. Pelé cilik yang miskin tumbuh dengan bola sebagai temannya dan bermain tanpa alas kaki jadi kebiasaannya. Alih-alih memiliki sepatu bola, sepatu untuk sekolah pun dia tak punya. Dari situ juga orang-orang tahu bahwa bocah itu memiliki sesuatu yang berbeda dan menakjubkan. Pada usianya 15 tahun, seorang pelatih lokal bernama Waldemar de Brito mengajaknya bermain untuk klub sepak bola Santos. Setibanya di markas klub, Brito meyakinkan kepada pelatih bahwa anak ini akan menjadi yang terbaik di dunia. Brito sepertinya sudah memperhatikan sejak lama bakat yang ada pada Pelé. Dan benar saja, dalam hitungan menit sang pelatih dibuat terkesan dengan permainan sepak bola Pelé dan langsung merekrutnya. Pelé kemudian memulai debutnya di Santos pada 7 September 1957 dan mencetak gol pertamanya dalam kemenangan 7-1 melawan Corinthians dalam pertandingan eksibisi atau persahabatan. Ketika liga dimulai, Pelé telah mendapat tempat utama dalam tim senior Santos. Tak butuh waktu lama untuk bersinar. Pada musim pertamanya bersama Santos, ia langsung keluar menjadi top skor di usianya yang baru 16 tahun. Publik Brazil dibuat terkesima dengan bakat dari Pelé. Ia menjadi sorotan media Brazil hingga setahun berikutnya pada tahun 1958, ia dipanggil untuk bergabung dengan skuad tim nasional Brazil untuk bermain pada pentas Piala Dunia yang akan berlangsung di Swedia. Pelé resmi bergabung dengan timnas Brazil hanya butuh 10 bulan setelah menandatangani kontrak dengan Santos. Pertandingan pertama Pelé dalam Piala Dunia yaitu saat melawan Uni Soviet. Ia adalah pemain termuda dalam turnamen itu. Pelé kemudian mencetak gol pertamanya untuk Brazil saat melawan tim nasional Wales yang mengantarkan Brazil ke semifinal melawan Prancis. Pada babak semifinal ini Pelé justru kian gemilang. Bagaimana tidak, ia mencetak hat-trick dan menjadi pemain termuda pertama yang melakukannya. Brasil keluar sebagai pemenang dengan skor 5-1 atas Prancis di laga itu. Brasil bersama Pelé melangkah ke babak final melawan tuan rumah Swedia. Pelé menjadi pemain termuda yang pernah tampil dalam final Piala Dunia dalam usianya 17 tahun 249 hari. Dia mencetak 2 gol pada pertandingan itu. Salah satunya didaulat sebagai salah satu gol terindah dalam sejarah Piala Dunia. Sebuah lob melewati kepala bek Swedia dan disusul dengan tendangan keras terarah ke arah gawang Swedia yang dijaga oleh Kyle Svensson. Pertandingan itu sendiri dimenangi oleh Brazil 5-2. Pelé keluar sebagai runner-up top skor dalam turnamen tersebut dengan 6 gol. Brazil pun meraih trofi Piala Dunianya yang pertama dalam sejarah. Tak pernah dibayangkan sekalipun dalam hidupnya, seorang anak miskin yang menendang buntalan kaos kaki berisi koran kini bisa mempersembahkan trofi bergengsi pertama bagi negaranya, sekaligus kian memperjelas ramalan dari Brito yang membawanya ke Santos. Masih di tahun yang sama yaitu 1958, sekembalinya ke Brasil ia membawa Santos menjuarai Liga Campeonato Paulista, menjadi trofi pertamanya bersama Santos, di mana Pelé secara menakjubkan keluar sebagai pencetak gol terbanyak dengan 65 gol. Sebuah rekor yang tetap bertahan sampai sekarang.
Setelah Piala Dunia 1958, Pele dinyatakan sebagai harta nasional oleh pemerintah Brasil untuk menangkal tawaran besar dari klub-klub Eropa dan memastikan bahwa ia akan tetap di Brasil. Tim raksasa Eropa seperti Real Madrid, Manchester United, dan Juventus mulai mengincarnya. Namun hal ini dicegah oleh pemerintah Brasil dengan mengatakan bahwa Pele adalah bagian dari harta karun negara dan tidak diperbolehkan bermain sepak bola di luar Brasil. Hal ini yang membuat dia tidak pernah mendapatkan Ballon d'Or selama ia berkarir di sepak bola. Karena pada masa itu penghargaan individu ini hanya didapatkan oleh pemain yang bermain di Liga Eropa. Sepanjang karirnya di Santos, Pele telah mempersembahkan 10 trofi Campeonato Paulista, 4 trofi Torneo Rio Sao Paulo, 5 trofi Taka Brasil, 1 trofi di Copa, dan trofi Torneo Roberto Gomes Pedrosa. Santos kemudian berpartisipasi dalam Copa Libertadores, turnamen paling bergengsi di Amerika Selatan, di mana Pele berhasil membawa Santos meraih trofi 2 kali pada tahun 1962 dan 1963 dan menjadi top skor turnamen pada tahun 1965. Pele juga mengantarkan Santos menjuarai Piala Interkontinental atau yang sekarang menjadi turnamen Piala Dunia antar klub pada tahun 1962 mengalahkan Benfica dan 1963 mengalahkan AC Milan. Pada Piala Dunia 1962, Pele memulai pertandingan melawan Meksiko di mana Pele memberi 1 assist dan kemudian mencetak gol kedua setelah melewati 4 pemain Meksiko. Pertandingan itu sendiri berkesudahan 2-0. Sayangnya ia cedera ketika melawan Cekoslovakia. Hal ini membuat Pele absen sepanjang turnamen. Perannya dalam tim Brazil digantikan oleh Garincha yang berhasil membawa Brazil meraih gelar Piala Dunia keduanya. Kembali pada turnamen bergengsi ini pada tahun 1966 di Inggris. Turnamen ini dimulai dengan kontroversi di mana Pele menjadi target tackle-tackle brutal dan menyakitkan oleh pemain Bulgaria dan Portugal. Saat itu pergantian pemain belum diperbolehkan dalam pertandingan. Brasil kemudian tersingkir di babak awal. Pele kemudian bersumpah untuk tidak lagi berpartisipasi dalam Piala Dunia, walau ia kemudian mengubah keputusannya itu. Inggris kemudian memenangkan gelar Piala Dunia mereka yang pertama. Kemudian pada tahun 1969, Pele dipanggil untuk memperkuat tim Brazil, namun ia menolaknya. Setahun kemudian ia menyetujui untuk kembali bergabung dengan timnas Brazil untuk bermain pada Piala Dunia 1970. Tim Brasil saat itu disebut-sebut sebagai tim terbaik sepanjang masa dengan Pele, Rivellino, Jairzinho, Tosto, Gerson, Carlos Alberto Torres, dan Clodoaldo sebagai anggotanya. Pertandingan pertama Brasil berhadapan dengan Cekoslovakia dengan skor akhir 4-1. Brasil kemudian berhadapan dengan juara bertahan Inggris, di mana Pele hampir mencetak gol pertama lewat sundulan ke tiang jauh. Akan tetapi secara luar biasa diselamatkan oleh kiper Inggris Gordon Banks. Pertandingan itu sendiri dimenangkan oleh Brasil 1-0. Lawan berikutnya Rumania pun kalah oleh Brasil 3-2, di mana Pele mencetak gol pembuka lewat tendangan bebas. Peru adalah lawan Brasil berikutnya. Brasil kembali melaju lewat kemenangan 4-2 di mana Pele memberikan assist kepada Tosto untuk mencetak gol ketiga bagi Brasil. Semifinal mempertemukan Brasil dan Uruguay untuk pertama kalinya sejak final Piala Dunia 1950 di Brasil, di mana Uruguay menghadirkan kedukaan yang mendalam untuk rakyat Brasil. Pertandingan yang penuh emosi bagi rakyat Brasil dimenangkan oleh Brasil dengan skor 3-1. Italia adalah lawan Brasil di partai final, di mana Pele mencetak gol pembuka di laga itu. Brasil pun menyelesaikan pertandingan dengan keunggulan 4-1, di mana gol terakhir menunjukkan dominasi Brasil dalam pertandingan itu. Bola yang dibawa pelan dari daerah pertahanan sendiri, Brasil bisa disarangkan ke gawang Italia tanpa bisa disentuh sekalipun oleh para pemain Italia. Pele menyelesaikan turnamen dengan mencetak 6 gol. Trofi Jules Rimet pun menjadi milik Brasil selamanya. Selama berkostum Brasil, Pele tampil sebanyak 92 kali dan mencetak 77 gol. Rekor gol terbanyak untuk Brasil sampai saat ini. Selain pencapaiannya di lapangan, julukan Ohei juga merepresentasikan peran Pele di luar sepak bola. Ia adalah duta global untuk olahraga ini, mempromosikan perdamaian, persatuan, dan pengembangan sepak bola di seluruh dunia. Penampilan apik dari Pele membuatnya berkeliling dunia dalam berbagai laga eksibisi. Salah satunya pada tahun 1967, di mana Santos bersama Pele tampil di Nigeria di tengah-tengah perang saudara. Tampilnya Pele membuat perang tersebut mengalami gencatan senjata selama 48 jam. Agar rakyat bisa menyaksikan Pele tampil dalam laga eksibisi di Lagos, Nigeria.
Pele kemudian pensiun sebagai pemain Santos pada tahun 1972 setelah 17 tahun karirnya bersama Santos. Pada tahun 1974, Pele tampil sebagai duta sepak bola untuk Amerika Serikat dalam rangka mempopulerkan sepak bola bersama Franz Beckenbauer dan Johan Cruyff. Pele bergabung dengan klub New York Cosmos. Walaupun telah berumur 34 tahun, namun kemampuan Pele masih memukau. Dia bahkan mengantar New York Cosmos menjuarai North American Soccer League pada tahun ketiganya. Total Pele tampil dalam 64 pertandingan dan mencetak 37 gol dan 25 assist. Pele pensiun dari dunia sepak bola setelah bermain 1.363 pertandingan, memenangkan 37 gelar, mencetak 1.281 gol, termasuk 92 hat-trick sepanjang karirnya. Walau ada data yang menyatakan bahwa Pele sebenarnya hanya mencetak sekitar 775 gol, perbedaan jumlah gol ini disebabkan oleh banyaknya gol yang dicetak Pele dalam pertandingan persahabatan. Setelah pensiun dari karirnya sebagai sepak bola, pada tahun 1995 ia memangku jabatan publik sebagai Menteri Olahraga, memperkenalkan undang-undang yang memberikan hak kepada pemain setelah mencapai usia tertentu. Dalam beberapa tahun terakhirnya, Pele berjuang melawan penyakitnya. Selain berjuang melawan kanker, dia juga menderita nyeri pinggul yang parah dan menghabiskan sebagian besar tahun-tahun terakhirnya di kursi roda. Pada tanggal 21 Desember 2022, di Rumah Sakit Albert Einstein, tempat Pele dirawat, menyatakan bahwa tumornya telah berkembang dan dia perlu perawatan yang lebih baik terkait disfungsi ginjal dan jantung. Pele meninggal pada tanggal 29 Desember 2022 pada usianya 82 tahun karena kegagalan fungsi multi organ dan komplikasi dari kanker usus besar. Ucapan berduka muncul dari berbagai pihak termasuk Neymar, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lionel Messi, tokoh olahraga besar lainnya dan para pemimpin dunia. Presiden Brasil Jair Bolsonaro mengumumkan masa berkabung nasional selama 3 hari. Patung Kristus Penembus dan Stadion Maracana dinyalakan untuk menghormati Pele. Begitu pula di Stadion Wembley, London. Upacara pemakaman diadakan di Stadion Santos pada tanggal 2 dan 3 Januari 2023. Nampaknya dunia begitu kehilangan sang legenda sepak bola dunia yang harus berpulang. Tetapi bagi sepak bola, namanya akan selalu ada sebagai pemain terbaik yang pernah ada di muka bumi.